Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Umahat Majelis Ilmu Al-Minhaj yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kegiatan belajar kita dengan kitab Durus Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'alif ad-doktor Abdul Rahim. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-11. Kemudian kita sudah membahas sampai dengan latihan yang ke-11. Dan insya Allah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke soal latihan berikutnya, yaitu latihan yang ke-12. Baik, di latihan yang ke-12 ini dari pelajaran yang ke-11, di sini ada sebuah perintah, yaitu Iqra'il mitsalain. Bacalah kedua contoh berikut. Sumaktub mashadirul af'alil atiyah ala giroriha. Kemudian tulislah masdar-masdar fiil-fiil berikut sebagaimana pada contoh. Ya, jadi pada pada latihan yang ke-12 ini kita diperkenalkan dengan namanya masdar. Ya, jadi kalau dalam ilmu shorof kita akan mengenal namanya tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu adalah perubahan, ya. Dan yang dimaksud perubahan di sini adalah perubahan bentuk, yaitu perubahan bentuk kata dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, jadi perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dan di sini tasrif sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tasrif lugawi, yang kedua adalah tasrif istilahi. Ya, yang dimaksud tasrif lugawi adalah perubahan dari suatu kata atau dari satu kata ke kata yang lain dengan pelaku yang berbeda. Ya, kita sudah belajar tentang ini, terkhusus yaitu pada fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Ya, disebutkan bahwasanya di sini arti dari tasrif lugawi adalah perubahan dari satu kata ke kata yang lain dengan pelaku yang berbeda. Nah, misalkan sebagai contoh kata dhahaba, telah pergi. Ya, kita tinggal masukkan dhahaba, misalkan pelakunya dia berarti dhahaba. Kalau pelakunya ana berarti dhahabtu. Kalau pelakunya anta berarti dhahabta. Kalau pelakunya anti berarti dhahabti. Pelakunya mereka laki-laki berarti dhahabu. Dan seterusnya. Itu dinamakan dengan tasrif lugawi. Berbedanya pelaku. Berubah. Tapi perubahan tersebut adalah kaitannya dengan pelakunya. Kemudian tasrif istilahi. Ya, di sini yang dimaksud tasrif istilahi adalah perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk lainnya dengan makna yang berbeda. Ya, dan di sini masuk di dalamnya yaitu masdar. Kalau dalam tasrif istilahi, masdar itu jatuh pada urutan ketiga. Yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian baru masdar. Ya, misalkan contohnya kata jalasa. Jalasa, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yajlisu, kemudian masdarnya adalah julusan. Ya, jadi kalau tasrif istilahi jatuh pada urutan ketiga. Ya, jelas ya? Ya, setelah tahu kita bahwasanya masdar adalah jatuh pada urutan ketiga pada tasrif istilahi, maka penting bagi kita mengetahui fungsi masdar. Ya, masdar berfungsi seperti fiil. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan malah masdar adalah kata dasar suatu fiil. Tapi ini nanti kita bahas insya Allah pada waktunya, mudah-mudahan dimudahkan. Yang jelas di sini adalah peran dari masdar itu sendiri. Jadi peran dari masdar itu sendiri adalah seperti fiil. Ya, jelas ya? Ya, dan pada latihan soal yang ke-12 ini kita akan diperkenalkan dengan masdar yang memiliki pola itu fu'ul atau fu'ulun. Ya, kita perhatikan ke contoh, lihat pada latihan yang ke-12. Dakhala yadkhulu dukhulun. Ya, fu'ulun. Ya, jadi masdar di sini yang dipelajari pada latihan yang ke-12 semuanya dengan pola atau wazan fu'ulun. Ya, kharaja yakhruju khurujun. Jalasa yajlisu julusun. Nazala yanzilu nuzulun.
Raqiba yarkabu rukubun. Sajada yasjudu sujudun. Ya, sujud berasal dari kata sajada yasjudu sujud. Kemudian raka'a yarka'u ruku'un. Ya, ruku juga sama. Dari raka'a yarka'u ruku'. Kemudian su'ida yas'adu su'ud. Ya, semuanya di sini wazannya sama, yaitu fu'ulun. Jelas ya? Mudah insyaallah ta'ala. Silahkan dipraktekkan di tempat masing-masing. Ya, kita beralih berarti ke latihan berikutnya, yaitu latihan yang ke-13. Pada soal latihan yang ke-13 ini, kita diperintahkan iqra'il jumal al-atiyah, bacalah kalimat-kalimat berikut, wa'ayyinil masodiro, dan tentukanlah masdar-masdar al-warida fiha, yang tertera padanya atau tertulis padanya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk membaca kalimatnya, kemudian disuruh menentukan mana masdarnya. Ya, jelas ya. Jadi merujuk kepada yang tadi kita bacakan pada latihan yang ke-12. Jelas ya? Misalkan kita baca untuk contoh yang pertama. Hadihil hafilatu babani. Bus ini memiliki 2 pintu. Hadalid dukhuli, ini untuk masuk. Wadzaka lil khuruji, dan itu untuk keluar. Perhatikan. Di situ kata dukhul ya adalah masdar dari dakhala. Kemudian khuruj masdar dari kharaja. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya fungsi masdar adalah sebagai pengganti dari fiil. Kemudian masdar itu perbedaannya dengan fiil adalah tidak terkait dengan waktu ataupun pelaku untuk masdar. Ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua contohnya adalah mata rajulu ba'da ruju'i minal haji. Ya, anak atau orang laki-laki itu atau lelaki itu meninggal dunia setelah kepulangannya, rujuk pulang ya, kepulangannya minal haji, dari haji. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi di situ untuk yang kedua, untuk masdarnya adalah kata rujuk. Dari roja'a, yarji'u, rujuk. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, yadkhulut tullabul fasla qabla dukhulil mudarisi bi 5 daqa'iqa wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Ya. Jadi para siswa memasuki kelas 5 menit sebelum Bapak Guru masuk. Dan mereka keluar setelah Bapak Guru keluar. Ya, untuk masdar di situ adalah kata dukhul dan juga khuruj. Ya, jelas ya. Baik, untuk sisa nomor 4 sampai dengan 7 kita jadikan PR insyaallah ta'ala. Baik, kita melanjutkan ke latihan berikutnya, yaitu latihan yang ke-14. Di situ perintahnya adalah ta'ammalil amthilata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Tsumma ajib anil as'ilati. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan amma, dengan menggunakan kata amma. Ya, pada latihan yang ke-14 ini kita akan diperkenalkan dengan kata amma. Amma memiliki arti adapun. Dan amma memiliki fungsi yaitu untuk merinci antara 2 hal atau lebih. Ya, jadi untuk merinci. Artinya adalah adapun. Sebagai contoh misalkan di situ aina taskununa, di mana kalian tinggal? Ya, ikhwati, saudara-saudaraku, yaskununa fil mahaji'il jami'ah. Mereka tinggal di asrama universitas. Amma ana, adapun aku, fa askunu ma qaribin li. Aku tinggal bersama salah seorang kerabatku. Perhatikan di situ ada kata amma. Di situ merinci antara tempat tinggal saudara-saudaranya dengan ana yang memiliki arti saya. Ya, jelas ya. Kemudian yang ba di situ contoh berikutnya,
at-ta'riful ingiliziyata wal faransiyata jayyidan ya Hamid? Apakah kamu mengetahui bahasa Inggris dan bahasa Prancis dengan baik wahai Hamid? Ya, maka di sini dijawab, amal ingiliziyah fa'arifuha jayyidan. Adapun bahasa Inggris, maka aku memahaminya dengan baik. Wa ammal faransiyah fadarastuha qabla sanawatin walakinni nasituhal ana. Dan adapun bahasa Prancis, maka aku telah mempelajarinya beberapa tahun yang lalu, akan tetapi sekarang aku sudah lupa. Perhatikan. Jadi untuk merinci antara bahasa Inggris dengan bahasa Prancis, amma, ya. Dan setelah amma biasanya nanti digabungkan dengan fa, ya. Makanya ada amal ingiliziyatu fa a'rifuha, ya. Amma kemudian ada fa-nya. Ya, jelas ya. Kemudian yang al-jim, coba di sini. Bikam hadal kitabu wa hadhil majalatu? Berapa harga kitab ini dan majalah ini? Ya, di sini dijawab dengan perincian, ya, dengan kata amma. Ammal kitabu fahuwa bi'ashrati riyalatin. Adapun kitab itu, maka harganya dengan 10 real. Wa ammal majalatu fahiya bisalasati riyalatin. Dan adapun majalah itu, maka harganya 3 real. Ya, perhatikan. Ya, sekali lagi, amma untuk merinci 2 hal atau lebih. Dan pasangan dari amma adalah fa. Ya. Baik, ini di sini ada beberapa contoh, mungkin kita juga akan jadikan PR biar lebih memahami daripada penggunaan amma. Kemudian kita masuk ke soal latihan yang ke-15. Perintahnya adalah ta'ammalil amsilatal atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Ya. Nomor 1 untuk huruful awal, ja'a akhi min Makkah. Saudaraku datang dari Mekah. Ja'a akhun li min Makkah. Ya, di sini kita akan diperkenalkan perbedaan uslub antara akhi, ya. Jadi ya-nya langsung digabungkan dengan kata akhun li. Apa perbedaannya? Ya, kalau akhi adalah sudah tertentu orangnya, ma'rifah. Ya, saudaraku. Akan tapi kalau ja'a akhun li, di situ maknanya adalah ja'a akhadun ikhwati. Datang salah seorang saudaraku. Ya, jadi tidak ada penunjukan secara spesifik. Hanya disebutkan salah seorang saudaraku. Kalau penyebutannya dengan akhun li. Ya, jelas ya. Kemudian nomor 2, dhahabtu li ziyarati sodiki. Aku berkunjung ke temanku atau ke sahabatku. Ya. Kemudian uslub yang lain, dhahabtu li ziyarati sodikin li. Aku pergi berkunjung salah seorang temanku. Ya. Perhatikan. Jadi dia punya banyak teman dan dia berkunjung ke salah satu temannya. Jadi hanya perbedaan uslub, ya, dan menentukan arti di sini. Ya, jelas ya. Kemudian yang ketiga, askunu ma'a qoribi. Aku tinggal bersama saudaraku. Kerabatku. Ya. Kemudian uslub yang lain, askunu ma'a qoribin li. Ya, aku tinggal bersama salah seorang kerabatku. Ya. Maksudnya ma'a ahadin akribai, yaitu dengan salah seorang kerabat-kerabatku. Ya, jadi tidak ditentukan kerabat yang mana, tapi hanya disebutkan dengan secara umum. Ya. Jadi kalau uslubnya seperti itu, ya, silakan dicermati dengan baik, ya, ditambah dengan penerjemahan, ya, sehingga lebih memahami. Baik, itu ya untuk latihan yang ke-15 dan sebagai soal latihan terakhir dari pelajaran yang ke-11. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan ke
pelajaran berikutnya yaitu pelajaran yang ke-12 atau ad-darsu tsani asyar. Ya, di sini tapi sebelum kita masuk ke pelajaran yang ke-12, di sini ada al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru atau kosakata baru. Ya, di situ ada darosa yadrusu. Darosa artinya adalah belajar. Ya, untuk fi'il madhi telah belajar, yadrusu sedang belajar atau akan belajar. Nazala yanzilu. Ya, nazala telah turun. Yanzilu akan turun atau sedang turun. Arafa ya'rifu. Ya, mengetahui. Ya, ini adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Qoribun, ya qorib, ya, itu kerabat, jamaknya akriba. Dan mahattah itu halte, jamaknya mahattat. Ya. Kemudian halak, jamaknya halakun. Halak itu tukang cukur. Kemudian aruzun itu artinya nasi. Sakana yaskunu adalah tinggal atau menempati. Kemudian bahasa, yabhatsu, ya bahasa bisa dipasangkan dengan an, ya mencari. Kalau bahasa fi membahas. Kemudian mata yamutu, mata mati, ya meninggal. Yamutu untuk fi'il mudhari'nya. Unwan jamaknya anawin. Unwan itu alamat. Unwan alamat atau tanda. Kemudian saubun jamaknya siap. Saub itu pakaian, jamaknya siap. Mustausof, ya mustausof artinya klinik. Kemudian qadim, ya qadim itu datang, ya qadim datang. Koknya dibaca panjang, qadim itu datang. Tapi kalau qadim yang dalnya dibaca panjang, dim itu artinya lama, ya berbeda. Qadim berarti datang, qadim berarti lama, ya. Kemudian syakara yashkuru, berterima kasih. Dan sa'ida yas'adu itu naik, ya. Nasitu, ya nasitu itu adalah nasia, lupa. Nasitu aku telah lupa. Bitokoh itu kartu, ya jamaknya bitokot. Ya bitokoh saksia berarti kartu tanda penduduk. Risalatun, risalah jamaknya rosail. Risalah itu surat, ya. Kemudian soidalia adalah apoteker. Maaf, maksudnya apotik, ya. Bukan apoteker tapi apotik. Kemudian khailun jamaknya khuyul. Khail itu kuda. Ya. Jelas ya? Baik, itu dulu. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran yang ke-12.